Tadi dikatakan yang harimau atau singa sudah jadi DPO. Berarti yang pecundang, yang tidak berani itu banyak, tapi tidak berani sudah duduk di DPP, DPW dan DPD ya. Nah, ini unik juga ini. Saya tertarik juga tuh kata-kata tadi. Yang jadi singa sudah DPO, yang satu pernah masuk hotel di Tangerang seperti Pak Budiman Sujatmiko ya. Ini semakin menarik ya. Kami bukan rakyat penakut oleh Santi Amer Halo. Ada sebabnya aku meneriakkan ini. Kemunafikan, kecurangan di mana-mana. Kami ingin memperlihatkan kepada para penyelenggara negara. Kalau Pak Budiman tadinya anggota DPR, termasuk kepada Bapak, tapi sekarang kan enggak lagi. Jadi saya dengan Bapak satu barisan ini. Kami ingin memperlihatkan kepada para penyelenggara negara betapa bobroknya penegakan hukum di Indonesia. Kami harus menyampaikan ini kepada seluruh rakyat Indonesia agar rakyat Indonesia mengetahui bahwa kita telah dipermainkan para oligark dan kartel yang membuat keadilan dan kesejahteraan makin menjauh. Ketahuilah, kami bukan rakyat penakut, kami bukan rakyat pecundang. Kami akan berteriak dengan lantang dan terus berteriak. Kami tidak akan berhenti memaksamu menuntaskan tas alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar NKRI 1945. Ya, terima kasih. Ya, sementara gitu dulu Mas Budiman. Terima kasih banyak Mas Budiman. Terima kasih Pak Paul. Jadi ini diskusinya jadi melebar kemana-mana ya, tapi nggak apa-apa lah, inilah ciri khas daripada Zoom Nitro 26 ini ya. Semuanya kita bahas dan bermuara kepada suatu kebaikan nanti. Nah ini Zoom ini saya bacain ya, judulnya Indonesia Perlu Revolusi Lagi. Kemudian di bawahnya nasib Indonesia di tengah revolusi 4. Jadi kalau masalah nasib Indonesia di tengah revolusi 4, saya pikir ini tidak bisa seseorang pun yang bisa menduga akan hancur gitu ya, karena banyak juga itu pelajar-pelajar Indonesia yang tidak berjilbab yang meraih piala kejuaraan internasional baik di bidang matematika, fisika dan lain sebagainya. Nah, saya batasi dulu masalah apa ya, saya fokus dulu masalah jilbab ini ya. Seperti yang saya katakan minggu lalu bahwa agama Islam itu masuk ke Indonesia sejak tahun 1500 yang lalu. Jadi adalah hal yang lumrah ya, apa itu yang ciri-ciri pakaian Arab itu masuk di Indonesia. Masalahnya adalah kita juga tidak bisa melarang, tetapi jangan dilegalkan oleh pemerintah atau didukung. Ini yang kita kritik pemerintah, atau pemerintah memberi contoh yang tidak baik. Nah, kalau ini tetap kita bersuara keras, Pak Budiman Sujatmiko. Nah, kemudian masalah ini ya, agama. Kita kembali dulu ke konstitusi Pak Budiman. Kalau saya salah, tolong saya dikoreksi. Kalau saya pahami, saya cermati, saya baca, dan saya renungkan, ada pesan tersurat dan tersirat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia ini bukan negara sekuler, juga bukan negara agama. Ya, saya pikir kita pasti sepakat lah itu ya, bahwa Indonesia ini bukan negara sekuler dan bukan negara agama. Dan kekuasaan atau kedaulatan tertinggi itu bukan hanya di tangan rakyat, tapi di tangan Tuhan. Maka disebut di situ oleh rahmat Tuhan yang Maha Kuasa atau yang Maha Esa ya. Nah, bertitik tolak dari sini, seyogianya para penyelenggara negara itu jangan mencela-mencele di dalam hal melaksanakan atau menjalankan roda negara ini, pemerintahan ini. Termasuk Pak Budiman misalnya di partai, jangan mencela-mencele. Ya, partai juga kalau saya Pak sebagai rakyat ini menilai partai juga mencela-mencele, dan saya celah itu. Tidak ada dia ketegasan sikap. Nah, jadi saya malah berpikir jadi begini, daripada ini menjadi suatu perdebatan yang tidak berkesudahan, suatu
peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu. Maka saya mengusulkan kalau nanti Pak Budiman juga masuk di DPR sana, ya, untuk mengusulkan itu, atau kalaupun misalnya Bapak tidak nanti masuk di DPR, tolong fasilitasi kami Galarua ini untuk bertemu para anggota di DPR ini atau MPR. Untuk apa? Untuk mengusulkan adanya perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar 45 pasal 28 atau pasal 29 itu apa? Jangan lagi negara ini menjamin rakyat menjalankan ajaran agamanya. Itu agama, itu kata-kata agama dari konstitusi, buang aja itu Pak. Di pembukaan itu tidak ada kata-kata agama, disebut bertuhan. Jadi negara menjamin rakyatnya menjalankan ajaran Tuhannya, titik. Agama itu dalam sejarahnya tidak pernah membawa perdamaian nih. Tidak pernah membawa perdamaian. Saya akan bacakan begini Pak, sikap saya tentang agama ini. Ini pribadi saya ya, terserah orang menilai. Nah yang kedua nanti akan saya sampaikan kepada Bapak tentang yang Bapak saya sebutkan tadi. Kami bukan rakyat penakut Pak. Saya nanti akan bacakan puisi pada akhir pembicaraan saya ini. Jadi sikap saya Pak tentang agama ini Pak ya, saya akan bacakan kepada Bapak dan kita semua ya, ini agama ini nggak beres ini, nggak usah, Indonesia itu nggak usah beragama, bertuhan aja, hidup untuk Tuhan, bukan hidup untuk agama. Umumnya orang percaya agama itu untuk hidup, bukan hidup untuk agama. Hidup untuk agama akan membunuh orang demi agama. Kalau agama untuk hidup akan membuat manusia jadi munafik. Hidup untuk Tuhan membuat lebih baik, bahkan menjadi manusia baru. Belum tentu ya, semua agama mengajarkan kebaikan. Karenanya tidak seorang pun layak mengklaim dirinya benar dan berakal budi. Semua sudah rusak Pak. Ketika kita merasa benar sendiri, yang terjadi adalah saling memaki, saling mencelakai, bahkan saling membunuh. Hidup untuk agama dapat mengakibatkan seseorang menjadi pembunuh, manakala ia menjadi fanatik dan radikal. Pengajaran yang mengatakan tidak ada agama yang disebut agama baik dan agama jelek, tidak ada agama yang disebut agama benar dan agama tidak benar, agama yang salah dan agama tidak salah, itu adalah ajaran penyesatan, ajaran sesat itu. Betul bahwa agama itu ibarat ageman, itu bahasa Jawa, ageman pakaian ya. Karena dengan menggunakan agama merupakan suatu perlengkapan di dalam menjalani hidup dan akan membuat orang itu merasa lebih modis. Nah ini modis lagi. Jadi kalau orang pakai jilbab itu merasa dia lebih modis dan merasa lebih suci. Tapi semuanya kan jadi kemunafikan. Itu pandangan saya Pak tentang agama dan bertuhan itu. Nah, hal lain adalah seperti yang Bapak katakan tadi. Saya setuju, tidak cukup jumlah orang banyak. Tidak cukup. Maka kami Pak di Galarua ini, ini selalu saya katakan Galarua, dan di Zoom Nitro 26 ini saya akan bacakan suatu puisi ya. Nah, ini puisi, judulnya gini Pak, kami bukan rakyat penakut. Ini bukan saya bikin sesudah saya mendengar Bapak, enggak, tapi memang saya lihat dari kemarin saya udah bikin ini. Kami bukan rakyat penakut oleh Santi Amer Halo. Ada sebabnya aku meneriakkan ini, kemunafikan, kecurangan di mana-mana. Kami ingin memperlihatkan kepada para penyelenggara negara. Kalau Pak Budiman tadinya anggota DPR, termasuk kepada Bapak, tapi sekarang kan tidak lagi. Jadi saya dengan Bapak satu barisan ini. Kami ingin memperlihatkan kepada para penyelenggara negara betapa bobroknya penegakan hukum di Indonesia. Kami harus menyampaikan ini kepada seluruh rakyat Indonesia, agar rakyat Indonesia mengetahui bahwa kita telah dipermainkan para oligark dan kartel yang membuat keadilan dan kesejahteraan makin menjauh. Ketahuilah, kami bukan rakyat penakut, kami bukan rakyat pecundang. Kami akan berteriak dengan lantang dan terus berteriak. Kami tidak akan berhenti memaksamu menuntaskan tas alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar NKRI 1945. Nah begini, jadi itu sikap kami kalau di Galarua dan di Nitro 26 ini Pak Budiman. Kalaupun
seperti yang dikeluhkan oleh teman-teman, mengapa begini, mengapa begitu, mengapa berjilbab. Go ahead, silakan aja. Mereka mau jungkir balik menjalankan ajaran agama, silakan, kaki di atas kepala di bawah, selama tidak mengganggu hak orang lain, silakan aja. Dan itu adalah peluang dari sekelompok orang yang ingin Indonesia ini damai sejahtera. Mereka akan berjuang habis-habisan untuk mencerdaskan dirinya sendiri, memajukan dirinya sendiri. Kalau orang lain memilih lebih beragama, monggo. Tetapi alangkah baiknya kalau negara ini, kalau pemerintah ini, kalau penyelenggara negara itu menghapuskan kata agama dari Konstitusi Republik Indonesia, ganti dengan kata-kata bertuhan. Sila pertama Pancasila mengatakan apa? Ketuhanan yang Maha Esa, bukan keberagamaan yang luar biasa, bukan. Istilah agama itu muncul di pasal 28 itu, entah siapa yang menyelipkan itu. Jadi itu aja dari saya, Pak Paul dan teman-teman semua. Kita tetap optimis. Kalau mereka mau ini itu silakan aja. Mau itu menjalankan ajaran agamanya jungkir balik, silakan. Tapi jangan mengkafir-kafirkan orang. Maka untuk itu jangan beragama. Mari kita bertuhan. Selamat malam, Tuan Berhati. Terima kasih Pak Siantamer, Direktur Galarua. Karena kita melihat kami sudah punya organisasinya, sebaiknya kata kami dirubah jadi kita, Pak. Ya, jangan kita. Salah konotasi. Karena Ya, kami sudah mendeklarasinya di Tugu Proklamasi di Senen, Pak. Terima kasih ya teman-teman. Tadi dikatakan yang harimau atau singa sudah jadi DPO. Berarti yang pecundang, yang tidak berani itu banyak, tapi tidak berani sudah duduk di DPP, DPW dan DPD ya. Nah, ini unik juga ini. Saya tertarik juga tuh kata-kata tadi. Yang jadi singa sudah DPO, yang satu pernah masuk hotel di Tangerang seperti Pak Budiman Sujatmiko ya. Ini semakin menarik ya. Ini ada di sini ada Julia Anita. Silakan sahabat kita ini fotonya menarik sekali nih. Raja Lotung ini nampaknya ini. Silakan Julia Anita, Raja Lotung ya. Halo. Shalom, selamat malam. Selamat malam. Semuanya, Pak Budiman, Sugeng Dalu. Ya. Saya Ibu Yulia, jujur korban daripada bullying dari sekolahan ya. Kebetulan saya tinggal di Jawa Barat, Bekasi. Akibat agama ini anak saya juga jadi korban. Dan anak saya tidak bergaul dan tidak berteman. Korban daripada agama ya, jujur. Buat saya miris. Saya pendukung Jokowi banget, bahkan Jokowi kemenangan Jokowi di Sentul City, saya seorang ibu yang dibotakin waktu di Sentul City. Saya Ibu Yulia. Jujur, berjilbab, saya jadi sedikit kecewa ya dengan Ibu Jokowi dengan berjilbab. Bukan saya karena saya non-muslim. Memang betul tadi Pak Putih bilang beberapa ibu negara sampai sendiri Ibu Gus Dur ya, ibu yang memang istri seorang kiai, beliau tidak berjilbab penuh, cuma dengan selendang. Ya kalau Ibu Tin memang ya sudah yang ke sono memang sudah tidak perlu di ini. Istri seorang Kiai Haji Abdurrahman Wahid itu kiai besar. Itu pun dia tidak berjilbab ya. Nah, akibat dari jilbab ini sendiri, saya yang terjun bermasyarakat dengan kerja sosial saya, mereka dengan kita tidak berjilbab itu melihat kita itu seperti melihat sesuatu yang kotor, jijik, menjijikkan begitu loh, Pak Budiman ya. Ya kadang itulah yang membuat saya miris, gitu loh, miris sekali. Ya memang. Siapa waktu itu kalau tidak salah Kapolri siapa ya? Boleh diingatkan yang memperbolehkan di TNI
Polri, ibu-ibunya berhijab waktu itu ya. Nah, itulah yang pencetus utama ya. Saya ingat banget, tapi saya lupa Kapolrinya siapa waktu itu. Nah, itu yang pencetus pertama. Nah, itulah semua. Kita tidak melarang mereka mau pakai hijab atau pakai hijab atau apa semua. Tapi saya ada satu pesan untuk Pak Budiman. Di daerah Jawa Barat, khususnya Kabupaten Bekasi ini, banyak sekolah yang berbasis agama. Mereka tidak ada Waduh, hilang ya suaranya ya. Jadi sebelum dijawab ya, kita harap ada satu wawasan lagi, pertanyaan atau masukan dari teman kita Pak Suara Kebenaran. Setelah Pak Suara Kebenaran, kemudian nanti kita minta tanggapan Pak Budiman Sujatmiko, kemudian kita akan lanjut dengan Bobby ya. Silakan.